Nelayan yang tangguh itu lahir dari laut yang tidak tenang, tapi dari ombak yang besar. Sama seperti kalian begitu. Kok aku jadi begini ya? Maafkan sih. Ya nggak apa-apa. Ya, intermezzo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Hazrat juga Dinan. Ya. Dari kelas 11 IPS 4. Terima kasih sudah menyempatkan hadir ke sini memenuhi undangan Ibu. Nah, kita akan sedikit berbincang-bincang tentang materi di bulan Februari. Materi yang kedua dari 4 materi yang harus dikuasai di semester 2 ini gitu ya. Kemarin kita sudah membahas proposal. Ya. Sudah bisa membuat proposal? Udah. Meskipun banyak yang kurang gitu ya, yang tidak memahami apa namanya tugas dari Ibu gitu ya. Kan tugas pertama waktu proposal itu harusnya sampai nama kegiatan, tapi banyak yang mengerjakan sampai penutup. Ya. Dan itu sama, hanya namanya saja yang diubah gitu ya. Tapi tidak apa-apa, Ibu nggak mau suuzon gitu ya. Yang jelas dia juga sudah istilahnya sudah bersikeras untuk membuat tugas itu gitu ya. Kemudian kita ada di bab karya ilmiah, yang ketiga ada di bab resensi, dan yang terakhir drama. Tadinya Ibu itu ingin mengundang Dinan dan Hazrat itu di materi drama. Kewajahan orang-orang yang suka bersandiwara itu ya. Tapi tidak apa-apa, kemungkinan nanti kapan-kapan Ibu undang lagi gitu ya. Kita bersandiwara bersama di sini. Oke, kita akan membahas tentang karya ilmiah. Langsung saja karena tadi sudah dibuka di video yang pertama. Apa itu karya ilmiah? Jenis-jenis karya ilmiah. Kemudian ciri-ciri karya ilmiah, karakternya. Kemudian bagaimana cara untuk mendapatkan informasi dan lain sebagainya, termasuk yang akan kita pelajari saat ini. Tapi kita fokuskan dari sekian banyak jenis karya ilmiah, kita fokuskan di makalah. Ya. Pernah membuat makalah? Pernah. Kapan? Kelas 10 juga udah. SMP juga udah. Dari di SMP dan di SMA juga pernah membuat makalah. Di makalah isinya ada apa saja? Ada pendahuluan, Ya. ada daftar isi, Terus? ada kata pengantar, Terus? ada pembahasan, Terus? ada penutup, Terus? terus juga ada Daftar pustaka ya, ada. daftar pustaka ada. Itu yang kalian tahu di makalah. Ya, jadi hanya sebatas dari cover mungkin ya, dari judul, kemudian kata pengantar, kemudian daftar isi, kemudian ada pendahuluan, pembahasan, isi bukan isi, apa namanya, simpulannya atau penutup, dan yang terakhir daftar pustaka ya. Padahal isi makalah itu banyak, karena di jenis makalah juga banyak ya, ada yang formal, semi formal dan lain sebagainya. Tapi nanti kita akan bahas itu satu persatu. Oke, yang pertama dulu, makalah ini makalah ini adalah salah satu karya ilmiah. Karya ilmiah itu kan cirinya betul-betul dia itu harus logis, sistematis, terus tuntas, objektif, tuntas, terus juga kebenarannya bisa diuji, ya, terus juga bahasanya baku, berlaku untuk umum. Siap, luar biasa. Karena karya ilmiah itu harus benar-benar dengan ciri-ciri seperti itu, berarti karya ilmiah itu bisa disebutkan suatu karya kalau dia itu berangkat dari sebuah penelitian. Ya, berarti benar-benar harus sudah dibuktikan. Ya, kita ambil contoh apa ya? Karena sekarang kita lagi di COVID ya. Jadi misalnya kita akan membahas lagi-lagi ke COVID-19 yang belum berakhir gitu ya. Semoga segera berakhir dan kita bisa berjumpa kembali gitu ya, di ruangan kelas. Karena beneran sudah rindu ya. Kalau dulu
Ada yang bilang katanya, ibu aku ingin libur sekolah. Kalau sekarang justru kebalikannya, banyak yang bilang, ibu aku ingin masuk sekolah karena sudah tidak sanggup dengan tugas-tugas. Karena hampir semua memberikan tugas gitu ya, begitu. Tapi tidak apa-apa, ada banyak hikmah yang bisa kita ambil dari COVID-19. Salah satunya kita bisa selalu berkumpul dengan keluarga. Yang tadinya jarang ketemu sama mama, ketemu sama papa hanya misalnya sore, malam, tidur, besoknya paginya sudah sekolah lagi, bertemu lagi dengan teman-teman. Tidak apa-apa, semoga hikmahnya itu ketika kita nanti bertemu lagi dalam suasana rindu yang sangat berat gitu ya. Jangan rindu itu berat gitu. Oke, balik lagi ke pembahasan. Kita akan membahas tentang sistematika dari karya ilmiah. Karya ilmiahnya yang kita ambil adalah makalah. Berawal dari cover atau halaman muka, gitu ya. Cover itu biasanya yang ditulis pertama kali di atas apa? Biasanya ada identitas itu nggak sih penulisnya. Terus di cover judul dulu. Oh iya, di judul atas dulu. dari Iya. atas. Terus judul, logo, terus identitas penulisnya. Identitas penulis, tempat tahun terbit itu biasanya ada ya, nggak? alamat sama tahun ya. Iya. Kemudian biasanya ditulis sebelum judul, kemudian di bawahnya itu ada tulisan apakah karyanya makalah kah, skripsi kah, disertasi kah, atau misalnya proposal, jadi ada tulisan Jenisnya dulu. makalah begitu kan ya. Oke, baik di cover sebetulnya ada aturan. Aturannya begini. Ketika kita membuat makalah itu dibuat, atau misalnya skripsi atau apapun gitu, makalah itu dibuat mau rata kiri kanan atau alias center di tengah, atau mau rata kiri. Kita butuh orang-orang yang konsisten kalau dalam pembuatan karya ilmiah. Jadi tidak begini, ke si ini A, ke si ini B, karena ingin dapat ABC jadi beda-beda. Nah, tidak bisa seperti itu kalau dalam karya ilmiah. Jadi harus benar-benar kita itu konsisten. Konsisten maksudnya apa, Bu? Contohnya ya, begini. Misalnya begini. Judulnya itu misal. Pasti huruf kapital ya. Misal begini. Cepat. Misal. Maksudnya itu begini. Yang pertama, kalau misalnya ingin rata kiri kanan, ini contohnya misalnya kertas ya. Ini kertas. Ketika ingin rata kiri kanan, berarti di sini otomatis ditulis makalah. Itu di tengah. Kemudian logo juga di tengah. Kemudian disusun oleh misalnya ini nama penulisnya juga di tengah. Kemudian alamatnya juga di tengah. Nanti ke dalamnya seperti pembahasan, pendahuluan, pembahasan dan penutup sama ditulisnya juga di tengah. Contoh, bab 1 pendahuluan. Ini juga sama di tengah. Ini namanya konsisten. Tapi ada juga rata kiri. Rata kiri itu contohnya begini. Di kertas, ininya semuanya dari kiri mulainya. Membaca cepat. Boleh Bu, ini digunakan boleh, asal kita konsisten dari awal sampai akhir. Contoh ini makalah. Logonya pun di pinggir. Identitasnya pun dimulai dari pinggir. Kemudian alamatnya pun sama dari pinggir. Jadi semuanya rata kiri, tidak ada rata kanan. Tapi kependahuluannya juga sama. Bab 1 pendahuluan. Mengerti? Iya. Itu ya. Jadi maksudnya begini. Kita itu akan menggunakan yang mana? Mau rata kiri atau mau rata kiri kanan? Gak ada yang rata kanan gitu ya. Jadi mau dipilih yang mana, asal kita konsisten. Ke dalamnya juga harus sama seperti itu. Dalam penempatannya. Iya. Jadi ada sistematikanya. Tapi Ibu, kalau misalnya rata kiri berarti semuanya harus kiri dong dari awal sampai akhir. Iya, betul.
Jadi jangan sampai begini, covernya rata kiri, dalamnya kiri kanan. Jadi kita mau pilih yang mana, tapi yang penting harus konsisten. Itu pertama dari cover. Kemudian sekarang kita ke kalau kata pengantar sudah bisa ya, maksudnya pertama kita puji syukur gitu ya. Kemudian biasanya selalu ada tulisan salawat dan salam dan sebagainya ya gitu. Kemudian ada pengantar dari si penulisnya bahwa makalah ini itu untuk apa, untuk pembaca itu agar apa mereka itu membaca makalah ini misalnya begitu ya. Kata pengantar. Kemudian daftar isi. Informasi halaman. Sip. Daftar isi pun harus konsisten. Konsistennya gimana Bu? Oke, kita bahas dulu yang apa? Kalau jenis makalah itu tadi ada apa saja? Ada semi formal. Kalau semi formal isinya apa aja? Semi formal mah ada halaman judul. Iya. Terus juga ada itu yang kalian sebutkan tadi. Nah, itu adalah makalah karya ilmiah yang bentuknya semi formal. Jadi hanya dalamnya itu judul, halaman judul, kata pengantar, terus daftar isi, terus pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka. Ya, itu untuk semi formal gitu ya. Jadi hanya sebatas itu saja gitu ya. Kalau misalnya untuk bentuk formal mah ada halaman sampul luar, ada halaman judul, terus juga ada halaman pengesahan, terus setelah itu ada kata pengantar. Pernah lihat skripsi? Biasanya berbentuk dokumen kan sih? Bentuknya seperti seperti skripsi, tesis, disertasi. Pernah lihat tidak? Mungkin punya kakak atau punya mamah dulu, punya ayah ketika mereka sarjana pernah lihat-lihat, pernah buka-buka? Belum pernah. Jadi benar-benar begini kalau halamannya tuh. Kalau makalah kan sampulnya hampir sama seperti kertas biasanya yang kita pakai, misal HPS dan lain sebagainya. Nah, kalau deskripsi, contohnya Ibu deskripsi aja gitu ya. Ada halaman depannya yang tebal. Nah, ini halaman pertamanya, tapi diucap ulang lagi pakai kertas yang biasanya. Itu makanya tadi disebutkan kata Dinan ada sampul luar dulu gitu. Jadi benar-benar yang tebalnya gitu ya. Makanya berat gitu. Skripsi itu terus ada apa Cing yang membedakan? Abstrak. Iya, abstrak. Ada abstrak. Biasanya abstrak itu abstrak itu seperti pembawaan kita, misalnya begini, skripsi ini tuh isinya ini loh, sama seperti simpulan sih, maksudnya pengantar bahwa ngasih tahu gitu ke orang-orang bahwa isi makalahnya itu, isi skripsi itu ini loh, gitu biasanya gitu ya. Itu abstraknya, itu yang membedakannya gitu ya. Terus kesana-kesannya mah sama, ada bagian utama, tapi tadi ada terakhirnya itu apa ya? Oh, ada lampiran. Ya, lampiran begini. Karena ada karya ilmiah itu kan berdasarkan penelitian. Ibu kasih contoh skripsi. Penelitiannya kalau misalnya saya contoh guru, penelitian sebelum membuat skripsi itu kita itu harus penelitian tindakan kelas. Jadi memilih salah satu SMA, kemudian kita memilih salah satu kelas. Ada 2 kelas. Jadi kelas yang A sama kelas yang B itu seperti uji coba begitu ya. Apakah metode membaca cepat ini lebih bagus di kelas mana? Nah, itu ada penelitian, ada tesnya. Nah, diselipkanlah lampiran-lampiran itu di sana. Begitu. Termasuk foto-fotonya ketika Ibu mengajar dan sebagainya gitu ya. Kayak itu sistematika di cover dan yang lainnya. Sekarang kita akan masuk ke daftar isi ya tadi ya. Pertama daftar isi. Kalau di daftar isi biasanya yang mendapat halaman itu dimulai dari mana? Pendahuluan. Bab 1. Dari kata pengantar loh. Dari kata pengantar itu udah dapat halaman. Jadi pas tapi apa? Iya, huruf Romawi. I titik. Biasanya begitu. Itu dimulai dari kata pengantar. I titik untuk kata pengantar. I 2. Ya, I-nya ada 2, itu untuk daftar isi. Nah, dari pendahuluan sampai ke penutup itu baru menggunakan angka.
Terakhir daftar pustaka I3. Jadi halamannya itu seperti itu sayang. Itu jadi dimulainya itu dari itu. Jadi dari I Romawi. I Romawi namanya atau I biasa, I kecil sih ya. I kecil, I titik, I-nya ada 2, I-nya ada 3. Jadi terakhir itu ada 3 di daftar pustaka. Itu untuk daftar isi. Kemudian ada konsisten lagi. Kalau misalnya memilihnya yang rata kiri rata kanan, maka otomatis ketika menulis daftar isinya pun dari mulai pendahuluan harus rata kiri rata kanan. Seperti apa Ibu contohnya? Oke, Ibu gambarkan ya. Ibu coba. Kalau misalnya kalian carinya yang rata kiri rata kanan, maka penulisan pendahuluannya itu seperti ini. Ini kan sudah pasti ya kata pengantar. Biasanya begini kan kalau daftar isi. Nah, biasanya begini. Daftar isi. Nah, ini kan misalnya begini titik I gitu kan? Iya. Ya. Kemudian daftar isi. Titik I 2 gitu ya. Nah, ketika ke bab 1 pendahuluan, kalau misalnya rata kiri rata kanan, maka bab 1 itu menggunakan Romawi. Kalau Romawi tidak diakhiri titik, jadi tidak seperti ini. Salah itu. Ya, jadi tidak menggunakan titik kalau huruf Romawi. Bab 1 itu pendahuluan. Kalau misalnya menggunakannya rata kiri rata kanan, maka penulisan setelah pendahuluan itu ada apa saja di pendahuluan? Latar belakang. Latar belakang itu menulisnya di sini sayang. Jadi tidak di kiri. Kalau misalnya menggunakan rata kiri rata kanan, ya udah rata kiri deh semuanya. Bab 1 itu pertama apa? Latar belakang. Latar belakang menggunakan apa kodenya? Angka 1 kah? Atau huruf A? A biasanya. Biasanya penurunan dari Romawi itu adalah A. Abjad. Ya. Latar belakang. Kalau abjad, kalau alfabet itu diakhiri titik. Latar belakang selalu diawali dengan huruf kapital di depan. Latar belakang makalah. Karena kita akan membahasnya makalah. Jadi penurunan dari Romawi itu A. Ibu bagaimana kalau misalnya saya mau bab 1 pendahuluannya itu diganti, enggak Romawi tapi langsung A pendahuluan gitu ya? Boleh seperti ini? Boleh Bu, asal kita konsisten. Nggak mungkin setelah pendahuluan latar belakangnya I Romawi. Tapi penurunan dari A yaitu angka 1. Nah ini sayang sistematika menulisnya ya. Jadi penurunan dari Romawi itu alfabet. Penurunan dari alfabet contoh di latar belakang itu mau penjabaran lagi. Itu angka 1. Di angka 1 ini punya cucu A kecil. Si A kecil ini punya cicit lagi gitu ya, penurunan lagi. Maka tulisnya 1 kurung. Si dia itu punya apalagi ya, paling terakhir, paling bontot itu menggunakan A. Ada lagi Bu, ada angka 1 kurungnya 2. Seperti ini, nggak bisa di karya ilmiah diganti dengan lope atau dengan begini, nggak bisa. Di karya ilmiah itu tidak mengenal simbol-simbol seperti ini, tapi harus benar-benar simbolnya seperti ini, gitu ya. Ibu boleh tidak menggunakan seperti ini, tapi menggunakan titik. Menggunakan titik itu Ibu contohnya seperti apa? Saya contohkan. Dari 1, penurunan dari 1 titik 1. Penurunannya lagi misal 1 titik 2 titik 1 pakai ini. Jadi itu mah boleh dengan angka, tapi harus selalu diselingi dengan titik. Jadi nggak gini 11 1 2 1 tidak gitu ya. Jadi harus diselingi dengan titik. Sampai sini paham? Ini untuk penulisan daftar pustaka. Begitupun nanti di dalamnya harus seperti ini. Jadi hindari yang namanya simbol begini sudah pasti otomatis ini salah. Ya. Kalau di universitas, kalau di perkuliahan pasti dilempar makalahnya. Seriusan, kejam.
gitu ya. Maksudnya kejam itu karena kita harus benar-benar sesuai cara penulisannya. Ngerti nggak? Ada yang ditanyakan dulu nggak seperti ini? Ibu, jadi bolehkah misalnya yang pendahuluan itu menggunakan Romawi, tapi boleh penurunannya berarti langsung ke alfabet kemudian angka. Kalau misalnya diawalinya dulu dengan alfabet, berarti penurunannya langsung ke angka sih, begitu. Ngerti ya di sana ya, sistematika menulis di daftar isi. Saya mau nanya Bu, Apa? itu tadi kan kata Ibu daftar isi itu di Romawi 2 ya. Kalau daftar pustaka Daftar pustaka di bawah ya di sini. itu berapa nomornya? 3. Kalau daftar isinya 3 halaman, Berarti I2, I3 berarti pokoknya yang terakhir nanti berarti I sama V. Begitu. Jadi kalau misalnya daftar isinya karena kalian banyak sekali gitu ya daftar yang akan dibahasnya sampai 5 halaman, ya teruskan saja, lanjutkan. Yang penting daftar pustaka itu kebagian di mana? I2, apa sih namanya Romawi gitu ya itu teh. 4, 5 itu kan berarti pakai V. 6 V 1 gitu kan ya. Begitu. Terima kasih. lampiran Bu. Kalau lampiran tidak menggunakan. Sampai sana paham? Paham. Lanjutkan kalau begitu. Kayak tadi dibahas pembahasan 1. Di dalamnya ada latar belakang, Rumusan masalah, terus tujuan, terus Manfaat. yes, manfaat. Itu yang dibahas di bab 1. Yang dibahas di bab 2 pembahasannya biasanya kalau misalnya di contoh-contoh karya ilmiah seperti skripsi atau misalnya makalah yang benar-benar makalah formal, itu ada tinjauan teoritis atau lebih ke pengertian-pengertian para ahli. Jadi pengertian-pengertian para ahli itu ditempatkannya di situ. Contoh misalnya kayak membaca cepat, pengertian membaca apa, pengertian membaca cepat apa. Dan biasanya minimal ketika kita membuat suatu makalah atau suatu karya ilmiah, minimal di buku itu referensinya harus 3. Contoh misal kita akan membahas tentang membaca, otomatis buku tentang membaca itu harus 3. Jadi tidak semua mencari di searching atau di internet, meskipun kita semua sekarang dimudahkan dengan adanya internet, tapi tetap harus ada referensi yang betul-betul itu sudah dibukukan, gitu ya. Itu ke pembahasan tidak akan Ibu jelaskan karena isinya pembahasan berarti menjawab dari rumusan masalah. Di rumusan masalah ada apa saja yang dibahasnya di pembahasan, gitu ya. Kemudian ada penutup. Di penutup itu ada simpulan dan saran. Cara membuat simpulan lahir dari rumusan masalah. Ketika rumusan masalah ada 5 pertanyaan, maka simpulan pun ada 5 paragraf. Artinya menjawab dari rumusan masalah itu. Misal begini, bagaimana pengertian membaca menurut para ahli, rumusan masalah pertama. Otomatis di akhir, di simpulan, itu pengertian membaca ketika kalian sudah merangkum pengertian-pengertian dari para ahli. Jadi membaca itu adalah begini gitu. Dan hati-hati membuat rumusan masalah itu harus menggunakan pertanyaan bagaimana. Mengapa harus bagaimana, Ibu? Karena karya ilmiah membutuhkan banyak alasan yang tidak hanya sebatas di mana terjadinya COVID di Wuhan. Jadi tidak seperti itu. Bagaimana COVID-19 bisa terjadi di Wuhan saat itu? Dijelaskan secara gamblang. Begitu. Itu baru disebut karya ilmiah. Ibu boleh menggunakan pertanyaan apa? Boleh. Tapi hanya cukup 1. Yang selebihnya bagaimana? Bagaimana penyebab COVID? Bagaimana kemudian misalnya bagaimana dampaknya? Jadi betul-betul rumusan masalah itu harus benar-benar dijelaskannya nanti di pembahasan, gitu ya. Jadi menggunakan kata bagaimana, gitu ya. Apalagi pertanyaan sejauh mana? Oh, tidak ada. Karena pertanyaan itu cukup ada di 5W1H. Benar kan ya? Tidak ada pertanyaan sejauh mana kamu sayang sama aku, nggak mungkin. Gitu ya. Nggak ada gitu pertanyaan itu, gitu ya. Oke, lanjut. Tadi udah sistematika dari mulai penulisan cover ke daftar isi, kemudian ke pendahuluan, pembahasan juga tidak dibahas. Kalau penomoran di bawah sudah mengerti ya, kalau misalnya letak kiri kanan berarti halamannya itu ada di tengah.
1, 2, 3, 4, 5 begitu dan seterusnya. Bu, Ya. saya mau tanya. Boleh. Kok yang bertanya di sebelah sana? Iya, bagaimana Bapak? Itu biasanya kan kalau di makalah kayak skripsi itu ada abstrak, Bu. Itu gimana tuh? Iya, ada abstrak. Abstrak itu biasanya berisi tentang seperti pemula atau mukodimah atau pembukaan. Yang dibahas di sana itu seperti apa? Jadi selintas. Misalnya membaca motivasi membaca di usia remaja pada masyarakat Indonesia sangat kurang misalnya. Nah, di abstrak itu dijelaskan maksudnya hanya seperti yang mengantarkan kita untuk membahas itu di pembahasan gitu ya. Kalau misalnya di Al-Quran Al-Fatihahnya mungkin ya. Jadi pembukaan anak tidak gitu. Terus biasanya kalau di skripsi mah suka ada kata-kata motivasi. Nah, di abstrak itu biasanya contohnya begini, ada foto. Dulu saya pernah menemukan sebuah skripsi ketika ada halaman sampul luar ya. Kemudian ada halaman berikutnya halaman judul, terus ada abstrak. Kemudian di situ ada seperti motivasi. Nah, di sana itu ada foto sebelumnya tuh. Fotonya itu foto dia bersama seseorang. Di bawahnya ada kata-kata motivasi dari dia seperti begini ya. Seperti harapan. Atau keinginan atau cita-cita gitu ya, yang diselipkan kata-katanya di situ. Ternyata memang beliau itu sudah menikah. Nah, jadi diselipkan fotonya dia dengan si suaminya. Kan biasanya gini ya sayang ya, kalau di skripsi itu selalu ada penyebutan terima kasih di kata pengantar itu. Terima kasih kepada dosen pembimbing siapa namanya. Terima kasih. Terus ada terima kasih untuk suamiku tercinta yang sudah setia katanya menunggu siang dan malam membantu saya membuat skripsi ini. Itu karena begini, yang namanya kuliah selama 4 tahun kita itu bener toh-tohan kuliah gitu ya. Pas terakhir kita itu mau lulus, jadi seperti persembahan gitu. Ini tuh skripsi saya karena salah satu syarat kamu lulus itu adalah skripsi ini kalau di S1. Jadi tolak ukur ya. Yes. Jadi kita merasa, kita asa pucat bisul gitu kasarnya ya. Ini adalah persembahan, ini tuh adalah karya saya. Karya benar-benar sesuai dengan penelitian saya. Istilahnya udah tenaga, waktu, biaya dan sebagainya sudah dikerahkan dan ini. Dan itu tuh istilahnya mutlak gitu ya. Ini tuh karya kita. Jadi ketika suatu saat nanti misal, Ibu kan skripsinya ada misalnya ya di universitas. Kemudian misalnya suatu saat Dinan atau Hazrat ingin membuat skripsi, tapi melihat dulu skripsi dari ibu misalnya. Nah, itu tuh harus dicantumkan skripsi ibu tuh di daftar pustaka, judul dan siapa penulisnya. Jadi nggak boleh ketika kita membuat karya ilmiah toh-tohan membaca menurut si ini, membaca menurut si itu dan lain sebagainya, tapi tidak dicantumkan di daftar pustaka. Itu tidak boleh. Wajib, karena istilah apa? Bukan wajib sih, sama seperti kita menghargai lah istilahnya, karena kita sudah menyadur atau mengambil. Jadi jangan sampai terkesan kita itu plagiat. Jadi terkesan kita itu membuat karya itu adalah meniru semuanya pure, apalagi membuat misalnya membaca menurut saya, padahal itu adalah karangan dia. Ibu pernah diajarkan etika dalam waktu kuliah itu seperti ini. Ketika salah satu dosen bertanya, ada yang bisa menjawab apa pengertian membaca? Ibu paham tuh pengertian membaca. Digebrag tuh meja. Bohong Anda. Itu bukan menurut Anda. Itu menurut ahli. Jadi etikanya tuh seperti ini. Membaca menurut Tarigan adalah begini. Membaca menurut ini adalah begini. Baru di akhirnya, berdasarkan pengertian dari ketiga para ahli, membaca adalah. Nah, itu etikanya. Begitu sayang, sama seperti di karya tulis ilmiah pun. Jadi ketika kalian menyadur itu, penghargaannya itu ya ditulis di
daftar pustaka. Paham sampai sana? Yes. Untuk aku yang tadi yang halaman. Ya. Halaman enggak apa. Nomor halamannya enggak. Iya, gimana? Nah, ada nomor halaman. Enggak. Tidak ada. Bener ya, Pak? Aduh, aku lupa lagi, seriusan itu mas skripsi. Aduh, ya Allah. Gitu sayang, tapi intinya mah begitu gitu ya. Itu mah hanya selintas. Mudah-mudahan kalian tidak puas dengan penjelasan dari ibu dan kalian bisa membaca lagi. Boleh kok. Nanti ketika kalian menemukan temuan baru, ibu aku menemukan ini, itu ibu senang gitu ya. Karena kan yang namanya ilmu itu tidak statis tapi dinamis, karena nanti akan datang banyak pakar-pakar baru, ahli-ahli baru, dan kita tidak boleh menutup bahwa iya gitu. Ini yang betul tidak bisa. Karena sesuai dengan perkembangan zaman, apalagi sekarang teknologi semakin canggih. Semua orang patut kok berkarya. Rekor muri pun bisa berganti kan, bisa berubah. Nah sama seperti itu. Beginilah istilahnya. Cara menghadapi perkembangan zaman adalah kamu mau berubah. Jadi jangan mau dibawa. Jadi ginilah. Kalau misalnya kita punya waktu, punya jam kan di rumah ya. Kita yang harus mengatur waktu, bukan waktu yang mengaturmu. Kalau waktu mengaturmu, siap-siaplah kamu tertebas esok hari. Tapi aturlah waktumu sehingga kamu yang mengatur waktu. Jam segini sampai jam segini saya harus begini. Jam segini sampai jam segini sama. Dinan punya 24 jam sehari. Hazrat punya 24 jam sehari dan ibu pun punya 24 jam sehari. Wallahu a'lam, mungkin 12 jamnya ibu masih sia-sia karena lebih mementingkan memikirkan seseorang misalnya. Tapi kalian mau luar biasa, dipakai apa gitu. Padahal sama semua waktunya. Nah, begitulah ya. Jadi orang yang sukses itu lahir dari nelayan yang tangguh itu lahir dari laut yang tidak tenang, tapi dari ombak yang besar. Sama seperti kalian begitu. Kok aku jadi begini ya? Maafkan sih. Ya nggak apa-apa. Ya, intermezzo. Oh ya, sebelum ke sana, saya yakin kalian pernah membaca buku atau menonton televisi. Ya, atau misalnya mendengarkan dan lain sebagainya. Ada nggak terselip dari umur kalian dari istilahnya menginjak SMP lah, SMP sampai sekarang, ada nggak kata motivasi dari seseorang yang benar-benar melekat sekali di hati? Ada nggak? Contoh misal kayak ibu itu senang sekali dengan pernyataan dari Andrea Hilata. Gitu ya, bermimpilah karena Allah akan memeluk mimpi-mimpi itu. Nah itu yang melekat sampai sekarang gitu. Ada nggak motivasi itu? Pernah nggak membaca? Misal dari siapa? Tapi nggak tahu sumbernya. Oh, dari anonim ya. Kayak Instagram gitu. Kayak selalu bersyukur atas apa yang pernah terjadi karena itu adalah doa di masa lalu. Terus kayak ya mungkin kayak kadang-kadang pikiran awal sama akhirnya beda, padahal itu dari hasil doa yang dulu gitu. Betul gitu. Nggak apa-apa kok kita mengejar mimpi pakai sepeda. Kasarnya gitu ya. Sepeda di kayu, nggak apa-apa, lama-lama juga nyampe. Tapi intinya harus bersyukur. Tadi ibu membaca salah satu quotes tapi siapa lagi lupa namanya, mohon maaf, di IG gitu ya. Penyebab orang stres itu katanya gini, jiwanya di sini tapi keinginannya ada di sana. Stres tuh orang, ngerti kan maksudnya ya? Aku tuh pengen dia tapi dianya sama orang lain, stres di pikiran gitu kan ya. Nah sama seperti itu, mungkin itu adalah ciri-ciri orang yang kurang syukur. Bersyukur ya kita mah ya, alhamdulillah gitu, selalu bersyukur. Kalau dari Dinan, pernah nggak membaca satu quotes dari siapa? Mata Najwa, dari siapa? Masa nggak ada? Tuh dari mama dan dari bapak pun ada lagi? Ada. Wah seneng banget. Nggak apa-apa, kita belajar itu dulu sebelum ke sana. Dari orang tua, Bu. Dari siapa? Oh dari mama, papa. Ayah. Oke, apa kata ayah? Pokoknya mah kalau misalnya orang lain bisa, kenapa kamu nggak bisa gitu. Jadi itu tuh jadi kayak motivasi sendiri gitu, apalagi dalam sekolah. Kalau misalnya orang lain misalnya bisa masuk 5 besar, kenapa aku nggak bisa masuk 5 besar gitu. Nah di situ teh
kayak terpacu aja gitu semangat aku buat belajar gitu. Sip. Nah begitu ya, kalau istilahnya begini, karakteristik seorang ayah tuh begitu. Maksudnya begini, dia itu tidak akan memelukmu ketika kamu menangis, tapi justru dia akan menepuk pundakmu dan berkata, kamu pasti bisa. Dan ternyata survei membuktikan orang yang selalu menyemangatimu dan orang yang selalu berkata bahwa kamu mampu dan kamu bisa adalah seorang ayah. Seriusan. Ketika kita waktu kecil belajar naik sepeda, kita jatuh, yang nangis siapa? Mama ya. Ya, cek mama oke langsung naik sepeda. Kadang ibu itu selalu mendownkan. Tapi bapak, bangun. Kalau jatuh, bangun. Kamu bisa. Nah, dari sana tuh ada motivasi gitu ya. Kenapa ibu bertanya seperti ini? Terlebih lagi ibu bahagia bisa bertemu gitu ya, karena sudah sekian lama tidak bertemu. Ibu ingin memastikan bahwa orang-orang yang saya sayang, siswa-siswi yang saya sayang masih dalam keadaan semangat. Semangat untuk istilahnya terus berkarya gitu ya. Ada lagi, oh tadi katanya Hazrat punya lagi. Oh kok kayak gini buat podcastnya tidak apa-apalah ya. Kan sharing namanya juga. Apa tuh kayak Apa? Allah menghancurkan rencanamu karena Allah nggak mau rencana itu ngancurin kamu gitu. So sweet. Seriusan ya, beneran ya. Contoh nih, misalnya tadi kata Dinan, kamu bisa, kenapa aku nggak masuk 5 besar? Masuk 5 besar nggak, Din? Alhamdulillah masuk. Masuk Hazrat? Enggak. Ya udah nggak apa-apa. Misal contoh Hazrat nggak masuk nih 5 besar, karena Allah tuh tahu Hal yang terbaik. ya yang terbaik. Kita makan yakinnya, udah deh ya Allah, aku mah yakin dia yang terbaik tuh, yakin. Enggak, kata Allah tuh. Kata siapa? Allah tuh tahu yang terbaik buat kamu. Salah satunya misalnya Hazrat hari ini, tahun ini misalnya gak masuk 5 besar, karena Allah udah nyiapin suatu saat nanti Hazrat akan berdiri di depan podium, di depan banyak orang, dengan tepukan banyak orang bahwa Hazrat itu adalah orang yang mampu istilahnya memotivasi banyak orang gitu. Jadi ibu berpesan buat Dinan, buat Hazrat, suatu saat nanti buatlah ibu dan bapakmu menangis karena bangga padamu. Ya, dipanggil tuh sama rektor atau sama pimpinan tertinggi di universitas. Mangga ibu bapak hadir ya, duduk di kursi yang paling depan. Subhanallah. Ya gitu. Oke, lanjut lagi ke materi. Podcast Mama Dede. Ya enggak lah, atau kan sharing dulu. Ini materinya berat. Iya. Iya boleh Pak Afgan punya quotes apa? Tadi baca di IG. Semua kebanyakan di IG ya. Iya. Jadi ada quote seperti ini. Watal karaka for tulis step by step to be legowo. Apa? Ngerti nggak? Enggak. Ah, ibu mah. Iya apa sih? Ulangi lagi. Watal karaka for tulis step by step to be legowo. Oh, cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Iya, begitu. Iya, betul. Ya, Nah, ratos. ia tahu batu aja yang keras dia bisa luluh hanya dengan setetes air yang terus-menerus menetesinya. Masa hati kita mah kan nggak kayak batu, kepala kita kan nggak kayak batu. Makanya kamu harus sering-sering gunakan 2 telingamu, bukan gunakan 2 bibirmu, karena bibir itu ada 1. Jadi sering-seringlah mendengarkan nasihat orang. Ya, oke lanjut. Udah kemana-mana kita. Oke langsung aja ya, karena kita tadi sudah sistematika karya ilmiah, penulisan makalahnya juga sudah berdasarkan ejaan yang disempurnakan. Kita akan menulis ke daftar pustaka. Oke. Yang tahu silahkan mangga. Daftar pustaka kalau kita ngambil kalau misalnya menulis daftar pustaka itu pertama apa? Nama. Yang dicantumkan. Oke, nama. 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 Contoh misalnya yang membuat bukunya Nisa Amalia, berarti buku penulisan daftar pustakanya seperti apa? Harusnya apa tuh yang Amalianya di depan? Yes, berarti kalau daftar pustaka penamaannya itu harus dibalik. Jadi Amalia Nisa. Cara memisahkan antara Amalia dengan Nisa itu menggunakan tanda baca apa? Koma. Sip. Karena kalau tidak dibatasi dengan koma,
berarti sama halnya namanya itu bukan Nisa Amalia tapi Amalia Nisa. Tapi ketika kita membatasinya dengan koma, orang-orang sudah tahu bahwa oh ini namanya itu Nisa Amalia aslinya. Itu kalau orang yang membuat buku itu satu orang. Kalau yang membuat bukunya 2 orang jadinya seperti apa namanya? Contoh misalnya Nisa Amalia dan Farhan Bastian. Namanya jadi seperti apa di daftar pustaka? Disebutin pengarang pertamanya dulu dibalik. Ya. Namanya, terus nanti setelahnya mah nggak perlu dibalik kalau nggak salah gitu. Ya betul. Ibu penulis yang pertamanya dibalik, contoh jadi Amalia Nisa Farhan Bastian. Tapi jangan lupa menggunakan dan. Ya kan karena berdua. Ya, Amalia, Nisa titik bukan. Amalia, Nisa dan Farhan Bastian titik. Gitu. Itu kalau pengarangnya 2 orang. Kalau pengarangnya 3 orang. Nah, bentar Bu. Ya. Orang dulu aja. Tadi misalkan Nisa Amalia, berarti Amalia Nisa. Ya. Nah, kalau nama orangnya ada 5 kata gimana? Sekarang kan banyak panjang-panjang loh. Pinter. Nisa Amalia Putri Soleha jadi naon? Jadi apa? Ayo. Kan tadi sudah betul penulisannya itu dibalik. Jadi kalau misalnya namanya panjang, Belakangnya juga tetap dibalik deh. sip. Soleha Nisa Amalia Putri. Iya, Soleha, Nisa Amalia Putri. Jadi sepanjang apapun, jadi yang ditulis itu adalah yang bagian Belakang. akhir, Jadi bagian intinya ujung. yang paling intinya kalau sepanjang apapun intinya yang kata yang paling belakang itu cukup kedepankan aja satu itu aja gitu. Sip, betul begitu. Paham ya sampai sana? Jadi mau 5 kata, mau 15 kata, tapi nggak mungkin ya 15 kata ya. Jadi yang diambil itu adalah nama yang paling kata yang paling terakhir dikedepankan, kemudian dibatasi dengan tanda koma, kemudian kesananya mah sama, gitu ya. Gitu. Terus kalau misalnya gelar tidak perlu. Ya. Terus misalnya gini, ada salah satu nama begini. Contoh misalnya misalnya Nisa Ape. Jadi nggak disebutin sama istilahnya nggak disebutin oleh penulis buku ini kepanjangan Ape itu apa. Jadi bagaimana Bu cara menulisnya? Ape, Nisa. Jadi tetap kata yang di belakang itu dikedepankan. Sampai sana udah ya, ngerti ya? Paham. Bagus. Kalau tadi 2 nama berarti pakai dan, salah satu dibalikan. Ibu boleh nggak yang dibalikannya itu Farhan Bastiannya? Jadi Bastian Farhan boleh. Yang penting nama keduanya dicantumkan di sana. Nah, kalau dua-duanya itu yang 2 nama itu suami istri boleh nggak? Astagfirullah. Pokoknya tetap ya satu aja yang dibalikan, Pak Farhan. Ih, lebay banget hayong 2. Kalau misalnya namanya ada 3, penulisnya ada 3 orang, jadi harus seperti apa penulisannya? Yang 3 orang itu keluarga, ya terus saja keluarga. Gitu. Ya enggak lah. Gimana Cing? Contoh misal Nisa Amalia, Hajrat, Dinan apa ya namanya? Dinan Fahrana. Dinan Fahrana, Hajrat, Nuri Inayat. Jadi apa penulisannya? Tapi kan tetap mungkin di akhirnya pakai dan ya, cuman yang keduanya koma lagi atau garis bawah yang Gimana sih ya? barisan ke bawah gitu, barisan bawah di barisan yang berbeda gitu. Enggak. Jadi yang namanya daftar pustaka kalau misalnya itu ada 3, ada 4, tetap harus penulisan di daftar pustakanya hanya 1. Ya. Jadi bagaimana Bu penulisannya? Ketika pengarangnya lebih dari 2, maka cukup disebut dengan DKK. Dan kawan-kawan. Warkop ya Bu. Jadi penulisannya Amalia, Nisa, DKK. Jadi dan kawan-kawan. Jadi mau 1000 orang yang membuat, tapi tetap DKK. Intinya kalau lebih dari 2. Ngerti ya sampai sana? Oke. Penulisan daftar pustaka dari buku dulu contohnya. Profesor Dr. Haji Imam Suyitno MPD, berarti penulisannya Suyitno, Imam. Sip. Suyitno, Imam baru titik. Setelah nama penulisannya apa? Itu Berikutnya tahun setelah nama. terbit. Sip,
tahun terbit. Misalnya contoh 2020, berarti 2020 terus kemudian pakai tanda baca lagi apa? Titik lagi. Jadi selalu daftar pustaka itu selalu diakhiri dengan titik. Setelah tahun, judul buku. Ini judul bukunya apa? Karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah. Penulisannya seperti apa? Kiri. Karya tulis ilmiahnya penulisannya seperti apa kalau judul? Oh, miring. Dimiringkan. Betul. Ibu dimiringkan atau garis bawah. Ibu mah gak suka orang yang lebay. Lebay itu dalam artian berlebihan. Udah mah dimiringkan di garis bawahan, dibeureumman deh misal. Enggak. Ya, kamu cantik sekali banget. Cantik sekali banget. Biasanya kan lebay gitu ya orang-orang, apalagi istilahnya yang sedang malah rindu. Aku cinta kamu jika zikir gitunya 100 kali sehari gitu. Jadi tidak berlebihan. Jadi kalau misalnya mau dimiringkan, ya mangga. Kalau misalnya mau digaris bawahi juga boleh. Tapi kalau misalnya urusannya pengetikan itu dimiringkan karena kan ada italik ya. Beda halnya kalau misalnya tugasnya oleh ibu ditugaskannya itu misalnya ditulis. Kalau ditulis kan kalian nggak, misalnya ibu nggak bisa nih aku miring, abi mah dari awal sampai akhir gitu tulisan teh miring we semua. Nah, bagaimana bu cara membedakannya? Ya digaris bawahi. Ibu digaris bawahi nang ada reded karya tulis ilmiah begitu atau enggak? Nggak apa-apa, jadi ilmu baru. Ternyata ketika kita ingin menggaris bawahi, yang digaris bawahinya itu harus per kata. Jadi tidak karya tulis ilmiah garis bawahi ngaderedet, enggak. Karya tulis ilmiah. Begitu sayang. Ibu meniru det ya EYD-nya. Nggak apa-apa sayang. Begini ya. Garis bawah itu tebal apa tipis? Ya tipis-tipis aja lah. Maafkan, aduh ya. Sayang begini ya. Kenapa sih ibu lebay banget masalah EYD? Pertama, ibu ngajar bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa itu ada dua. Ada bahasa tulis dan bahasa lisan. Kalau bahasa lisan kita bisa mengekspresikan ketika kita marah, ketika kita kecewa, ketika kita bersedih, ataupun ketika kita bahagia. Tapi berbeda dengan bahasa tulis. Contohnya WhatsApp. Ketika kita sumringah, misal Dinan itu nge-WhatsApp ke ibu. Ibu bagaimana ini? Ya bentar, misal kerasanya karena Dinannya lagi PMS misalnya, lagi haid, itu pasti mikirnya si ibu ngamuk gitu. Padahal ibu tuh lagi senyum. Iya bentar. Kan yang namanya bahasa tulis itu orang tidak bisa memprediksi apakah dia itu seperti apa. Makanya dibutuhkanlah tanda baca. Ya, kan itu kalau di WhatsApp, kalau di buku masa pakai emot sih Pak. Iya gitulah, gitu. Oke, udah judul dan lain sebagainya. Setelah judul, setelah itu tempat penerbitnya. Terus Nama penerbit. ya, oke. Ibu kasih contoh ya penulisannya. Kita ambil yang karya tulis ilmiah itu ya, karya dari buku. Namanya itu adalah, hati-hati ya, menulis daftar pustaka. Misal ada 10 buku yang diambil oleh Dinan dan Hazrat. Ditulis ke 10 bukunya teh dari awal sampai akhir. Tapi tidak dibalikan dulu. Nah, itu salah sayang. Penulisan daftar pustaka itu harus sesuai alfabet, tapi setelah namanya dibalikan baru dialfabetkan gitu ya. Jadi bukan misalnya contoh Nisa Amalia MT paling terakhir, tidak sayang, justru Ibu Amalia dulu, berarti Ibu harus yang di atas karena kita akan meruntutkan daftar pustaka setelah namanya dibalikan. Ngerti ya? Sampai sana. Oke, kita bahas yang ini. Imam Suyitno berarti Suyitno Imam. Suyitno, Imam. Tahun 2011, ini titik ya selalu. Tahun 2011, titik, ini judulnya. Karena tidak bisa miring, ini penulisan karya tulis, harusnya miring. Jadi ibu menggunakannya tanda menggunakan tanda garis bawah begini. Jadi garis bawahnya tidak ngederedet gitu ya. Misal ini kertas, ibu
ini sudah di akhir, kan harus dikebawahkan ya, karena ini sudah di akhir gitu, bagian akhir. Penulisannya bagaimana? Harus dikasih jarak. Biasanya kalau paragraf kan atasnya ya yang diberi jarak, ke bawahnya enggak. Kalau di daftar pustaka terbalik. Jadi nama ini harus dekat dengan lembar, baru yang di bawahnya itu harus dikasih jarak, gitu ya. Suyitna karya tulis ilmiah ini penerbitnya adalah Aditama. Dari mana ya Aditama? Sebentar. Aditama dari Bandung Aditama. Jadi ini diberi jarak, kemudian ini ditulis Bandung. Ini diberi tanda apa coba? Dari kota terbit ke penerbit. Titik 2. Sip, bagus. Titik 2. Aditama. Ada hal yang harus diperhatikan. Ketika menulis satu daftar pustaka, sebagian akhir tidak bisa sampai jadi harus dikebawahkan, maka jarak dari sini ke sini itu 1 spasi. Ada lagi daftar pustaka yang lain, ini jaraknya 2 spasi. Ini ada loh aturannya. Baru di sini Hajah Nur Inayat, Hazrat, Nur, gini Nurnya? Iya, Bu. Begitu, jadi dari sini ke sini 2 spasi, tapi ketika dalam satu daftar pustaka dia tidak istilahnya tidak selesai, jadi harus dikebawahkan, itu 1 spasi. Iya. Mengerti sampai sana? Paham. Oh, terima kasih. Dah. Oke, balik lagi. Sayang. Oke, itu penulisan daftar pustaka, karena ini beneran materi ini tugasnya itu membuat daftar pustaka. Jadi nanti ibu akan beri contoh nama-nama buku, nama-nama internet dan lain sebagainya, itu diacak. Jadi kalian yang meruntutkan penulisannya itu seperti apa. Oke, sebelum ke daftar pustaka selain dari buku, masih membahas yang ini. Misalnya begini. Ini kejadiannya biasanya ketika mengambil dari internet. Misal ketika mengambil dari internet tidak ada tahun, bagaimana cara menanganinya? Atau misalnya tidak ada salah satu, tidak ada penulisnya. Atau misalnya tidak ada judulnya, apa yang harus dilakukan? Ya misal di nama artikel, atau misalnya di jurnal, atau misalnya di buku, misalnya karena covernya hilang. Covernya hilang. Jadi bagaimana cara menyikapi ketika daftar pustakanya tidak lengkap? Bagaimana? Ayo. Menuliskan nama lembaganya doang nggak sih? Menuliskan nama, misalnya departemen keagamaan misalnya itu begitu. Itu mah ada. Kalau lembaga itu sama dengan nama. Misal kalian membaca buku, tapi bukunya itu tidak ada pengarangnya, tapi justru pengarangnya itu Departemen Pendidikan. Berarti namanya itu Departemen Pendidikan titik tahun berapa titik baru judul. Nah, cara menyikapi ketika misalnya kalian searching di internet tidak ada nama pengarangnya, maka diganti dengan garis bawah. Contoh lagi ya, ibu contohkan. Nih, misalnya begini. Misalnya tidak ada nama, berarti yang harus kalian lakukan adalah strip titik tahun 2016, biasa judul dan lalu-lalu kesana. Jadi ketika ada satu hal dalam penulisan daftar pustaka yang tidak lengkap, maka isilah dengan garis bawah. Jadi tidak boleh ketika kalian menulis daftar pustaka di internet, contohnya misalnya langsung biasanya kalian seperti itu, buat daftar pustaka begini langsung begini. Ini salah total. Karena teknik penulisan daftar pustaka itu harus seperti ini. Jadi ketika kosong, misalnya ketika tidak ada nama, ketika tidak ada tahun, ketika tidak ada judul, maka berilah garis bawah titik, garis bawah titik, garis bawah. Yang penting mereka itu punya tempatnya masing-masing. Oh, ini harusnya nama, ini harusnya tahun, ini harusnya judul. Tapi karena tidak ada, jadi kalian garis bawah. Paham? Sampai sana? Oh, terima kasih. Dah, ada yang ditanyakan lagi nggak? Sampai
Sampai sini masih paham? Berat loh tugas daftar pustaka nanti ya. Jadi harus benar-benar kalian mengulik apa yang tidak tahu, karena nanti teman-teman di sana akan memahami cara membuatnya itu dari sini, dari tayangan ini gitu ya. Oke, lanjut saja ya. Itu ketika daftar pustakanya mengambilnya dari buku gitu ya. Nah sekarang bagaimana kalau misalnya buku itu diambil dari internet? Cara penulisannya seperti apa Ibu? Cara penulisannya begini. Dikesinikan saja ya, nanti Ibu akan bahas. Kita tulis dulu contohnya. Udah ya, ini mah ya, mengerti ya. Kalau dari buku itu yang paling gampang, tapi biasanya ketika nanti dalam kenyataannya kalian membuat karya ilmiah dari internet, cara penulisannya nanti seperti ini. Ini yang lengkap ya, yang ada namanya. Biasanya kalau kalian mau mengambil dari internet, alangkah lebih bagusnya mencarinya itu dari blog. Kalau dari blog pasti sudah ada tertera namanya, tahunnya dan lain sebagainya, dan ada linknya. Itu pasti biasanya seperti itu. Makanya kalau misalnya kalian mau searching di internet, jangan cari yang maksudnya yang bukan abal-abal sih, maksudnya yang tidak jelas gitu dari mana asal usulnya. Kan segalanya juga harus jelas ya, gitu biar enak kesananya tuh. Di blog apa Bu? Blog apa? Jangan ditanya blog apa ya, blognya apa sih? Blog apa? Pokoknya tempat aku curhat aja blog. Seriusan, tempat aku membuat puisi, tempat aku mengkritik sesuatu, tempat aku mau menyelipkan foto-foto itu di blog. Ibu mah ya gitu. Gak tahu Pak. Nanti aku Pak itu mah dibahasin di Bapak. Antonio A-nya seperti ini. Dia nggak menyebutkan namanya, nama depannya apa, misal N Amalia kan gemelis gitu ya, misalnya Nisa Amalia kayak gitu juga. Tapi tetap di sininya itu dibalikan, meskipun ini hanya satu ini. Ya. Ada yang namanya T aja misalnya, udah tulis T titik. Apapun gitu tapi tetap aturannya sama. Iya, aturannya tetap sama. Ini kalau misalnya online ya sayang ya, dari Saracing. Antonio A, tahunnya tetap 2011. Ada daftar pustaka yang begini. Tapi menurut Ibu itu agak lebay. Karena apa? Ini penggunaan dua tanda baca. Sebetulnya dengan ini pun sudah terwakili gitu ya, dengan tanda tutup. Terus ininya judulnya Development. Ada yang membedakan. Ketika judul di buku itu harus dimiringkan, tapi di internet atau bentuknya artikel, bentuknya jurnal itu tidak dimiringkan. Tapi ini harus dimiringkan oleh Ibu. Kenapa? Padahal judul itu tidak boleh dimiringkan, tapi Ibu harus memiringkan. Kenapa? Coba baca dari judulnya. Itu bahasa asing. Ibu pernah sebutkan di pelajaran, kalau misalnya kalian menulis sesuatu ketika ada bahasa asing, mah itu harus dimiringkan, karena bahasa yang di luar bahasa Indonesia itu disebutnya bahasa asing. Jadi harus dimiringkan. Sebetulnya judul kalau mengambil di internet tidak boleh dimiringkan. Iya. Tapi karena ini bahasanya asing, jadi dimiringkan. Ngerti ya? Iya. Kang Mas itu bukan dari bahasa Indonesia, jadi harus dimiringkan. Ibu dalam karya ilmiah saja tidak. Dalam karya ilmiah, dalam karya sastra, novel, cerpen, apapun itu bentuknya, kalau misalnya kamu suatu saat nanti menjadi seorang editor, jika keluar dari bahasa Indonesia berarti harus dimiringkan. Artinya itu bahasa asing. Jadi bahasa asing itu bukan berarti bahasa Inggris, bukan. Bahasa asing itu di luar bahasa Indonesia baku. Sip. Begitu. Begitu. Tapi kalau bahasa Indonesia gaul gitu miringkan nggak Bu? Miringkan, contoh seperti nongkrong. Itu dimiringkan. Ya, main yuk. Iya, pernah. Gue, lo, Iya. itu tidak baku. Ya. Iya, benar. Terima kasih Pak Afgan. Kan Pak itu. Oh iya, betul. Nah, udah dari sini ada tulisan di sini sayang. Ih, sebetulnya bukan pakai ini, tapi pakai tanda kurung. Karena ini dari online, berarti kalian harus menyebutkan bahwa di sini itu adalah
online. Selalu kalau misalnya itu dari internet, ya. Online, kemudian titik, ada tulisan tersedia. Titik 2, kemudian biasa http ini biasanya dan sebagainya, blogspot misalnya. Siapa yang bunuh kan nggak tahu, nanti itu di pelajaran bapak. Begini ya, tapi biasanya ini selalu di garis bawah itu biasanya selalu temuan dari sananya begitu ya. Kemudian ini titik contohnya. Nah, yang membedakan dari buku dengan dari online atau dari artikel dan lain sebagainya, yang membedakannya itu adalah di tanggal. Di sini ya. Kapan kalian menyadur artikel itu? Misal, sekarang ibu beri tugas makalah, membuat daftar pustaka. Kalian langsung searching di internet tanggal ini, berarti dituliskan di sininya 2 Februari 2021. Ini yang membedakan. Selesai. Ibu bagaimana tadi kalau misalnya mengambil artikel? Oh udah, sini dulu. Contoh ibu misalnya begini. Itu kan sudah jelas ya, ada tulisan online kemudian tersedia HTTP-nya apa. Jadi sekarang kalau misalnya ibu beri tugas untuk membuat daftar pustaka, tidak lagi ibu melihat hanya www dan lain sebagainya begitu ya. Jadi hanya linknya saja, ibu tidak akan menerima itu karena sudah diberitahu bahwa cara penulisan daftar pustaka yang benar itu seperti ini. Ibu bagaimana kalau misalnya saya cari di internet tapi tidak ada nama, tidak ada tahun, tidak ada judul. Itu tadi ibu kan sudah bilang beri saja garis bawah untuk nama titik, garis bawah untuk tahun titik, garis bawah untuk judul titik. Hanya ada tulisan online saja, ya sudah tulisnya online saja sampai kapan kalian menyadur halaman itu. Sana paham tum? Mengerti? Mengerti. Ada yang ditanyakan dulu nggak sampai begini? Ya. Bagaimana? Aduh. Ini dari awal Ya. menjelaskan perihal kata kiri dan kata kaki. Nah, untuk di makalah ini yang ya pasti kan makalah ini kan diketik kan nanti. Nah, jenis huruf yang formal itu yang pas untuk makalah itu apa? Times New Roman. Oh, gitu. Ya. Selalu Times New Roman. Spasinya biasanya 1,5. Ukurannya 12. Hanya berbeda di cover. Kalau bagian judul itu 14. Begitu. Mukanya jadi gitu. Begitu Bapak, ini biasanya bukan biasanya, selalunya seperti itu. Gitu ya. Rata kiri rata kanan itu bisa diatur. Ada lagi enggak? Oke, Ibu, misalnya begini. Nanti ketika ada tugas oleh Ibu disampaikan misalnya 10 daftar pustaka dan kalian membuat daftar pustaka itu. Misal ada 10 nomor. Apakah harus dialfabetkan? Harus. Jadi tidak hanya dibuat daftar pustakanya tapi benar-benar harus dialfabetkan. Ibu, apakah boleh tercampur antara misalnya yang di buku dan yang di internet? Harus tercampur karena yang menjadi patokannya itu adalah di nama pengarangnya. Jadi mau dia itu dari internet, mau dari artikel, mau dari jurnal, atau mau dari majalah, mau dari apapun, tetap dialfabetkan dengan cara dicampur tapi sesuai namanya gitu ya, sesuai nama di sananya. Begitu. Sampai sana. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Atau sudah jelas? Jadi kalau misalnya nanti diberi tugas bisa. Udah? Ini baru dari apa ya? Baru dari buku, Internet. baru dari internet. Lalu bagaimana kalau misalnya sumbernya itu dari jurnal? Ibu, ada dari jurnal juga sama ada. Cuma bedanya begini sayang. Kalau dari jurnal kita lihatnya ke contoh tadi online saja ya. Tetap nama, tahun, judul jurnalnya apa? Tapi tetap judul jurnal juga tidak dimiringkan kecuali kalau misalnya judul jurnalnya dari bahasa asing gitu ya, baru itu dimiringkan. Kemudian nah biasanya begini, ada yang berbeda. Kalau di internet itu ada tulisan online. Ya, kalau di jurnal atau di artikel itu biasanya itu ditulisnya begini, bukan online, tapi dalam apa?
sih maksudnya dalam apa? Biasanya jurnal itu kan misalnya begini, biasanya nemu jurnal di mana? Nemu jurnal biasanya di mana? Website boleh, atau misalnya dalam koran juga ada pernah yang membuat sebuah jurnal. Jadi maksudnya begini, ketika sudah ditulis judulnya, kalau misalnya dari internet itu ada tulisan online. Sedangkan kalau dari jurnal itu dimuat dalam apa? Jadi ditulis dalam, misalnya dalam biasanya dari apa tadi? Dari website. Nah, dalam website apa resminya gitu. Jadi dituliskan dalam apa gitu si isi jurnal itu teh gitu kan ya. Kan kalau buku mah sebendel gitu begitu ya. Buku gitu. Kalau misalnya jurnal kan biasanya lebih ke hanya selebaran begitu. Jadi gak mungkin hanya satu gitu ya, pasti berhubungan, pasti bergabung dengan tulisan-tulisan yang lain. Makanya dituliskan si jurnal ini terdapat dalam apa gitu, misalnya dalam website apa begitu. Jadi dituliskan itu, nanti Ibu tuliskan di sana. Kemudian volumenya, vol itu seperti halaman atau vol, suka tertulis vol ya biasanya ya di jurnal itu ya, ada tulisan vol apa. Nah itu juga ditulis, jadi selengkap itu gitu ya. Kemudian halamannya ditulis halaman atau HLM. Tapi biasa karena halaman itu bukan singkatan ya, jadi sebetulnya lebih baik ditulis halaman. Berbeda dengan dan kawan-kawan, itu singkatan. Kalau halaman kan hanya satu kata. Ketika kita tidak bisa memberikan kebahagiaan untuk orang, minimal kita itu tidak boleh merenggut kebahagiaan orang. Sama seperti kata halaman atau yang, kita tulis sebagaimana begitu, yang YANG, bukan Y sama G. Tuh ya. Jangan jadi penghapus. Jadi pensil ya. Tapi boleh juga ya penghapus ya, menghapus kesedihan orang gitu kan. Banyaklah istilah-istilah analogi seperti itu ya. Oke, setelah tadi halaman, kemudian juga tertulis ini artikelnya dalam ini sih jurnalnya dalam internet. Pokoknya ditulis halamannya berapa, tapi tetap sama, ditulis tanggalnya. Biasanya sih kalau jurnal memang sudah ada tanggalnya di sana, jadi dituliskan tanggalnya itu tanggal berapa gitu ya. Seperti itu. Jadi intinya begini, ketika daftar pustaka itu dari buku maupun dari internet maupun itu dari jurnal ataupun dari artikel, yang membedakannya itu adalah di penulisan judul buku atau judul artikel. Kalau judul buku harus dimiringkan, kalau judul jurnal tidak perlu dimiringkan. Terus kalau misalnya di buku tidak ditulis online atau tersedia dan sebagainya, kalau di internet dituliskan tersedia atau online dan sebagainya. Terus yang membedakannya lagi adalah di tanggal penyaduran. Kalau di buku tidak perlu kita selipkan kapan kita membacanya. Tapi kalau dari daftar pustaka dari yang lain selain dari buku, itu harus dituliskan kapan kita menyadurnya atau kapan kita membacanya. Begitu. Ada yang ditanyakan? Cukup? Ibu wareg. Ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan kalian tidak puas. Jangan puas ya. Sehingga kalian harus selalu mencari gitu ya. Oke, kalau misalnya tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, terima kasih Hazrat juga Dinan sudah hadir ke sini menyempatkan sedikit waktu bermainnya untuk Ibu. Mudah-mudahan perjumpaan ini perjumpaan yang kekal. Mudah-mudahan kita bertemu lagi. Segera bertemu gitu ya, karena banyak sekali yang ingin disampaikan dan ingin didengar dari kalian semua gitu ya. Terima kasih. Salam sayang, salam rindu untuk keluarga di rumah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.